Ibu dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengenai Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan dan membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang baru meninggal. Perempuan pendarahan 12 tahun. Bisa kita bayangkan penderitaan dialami perempuan ini selama 12 tahun sakit pendarahan. Dan tentu saja keinginannya untuk sembuh membuat dirinya berusaha kesana kemari, mendatangi orang yang terkenal mampu menyembuhkan. Perempuan ini pasti sudah mendengar tentang Yesus Sang Penyembuhan, dan ia berusaha mendatangi Yesus, tetapi ada peraturan melarang seseorang yang alami pendarahan mendekat ke orang lain, sebab dirinya najis. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu jemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu jemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari jemar kainnya, yakni ia najis.
Perempuan pendarahan itu memegang jubah Yesus dengan keyakinan dirinya akan sembuh. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan ini tahu resikonya melanggar peraturan kenajisan, tetapi keinginan sembuhnya lebih besar, sehingga ia memegang jubah Yesus. Yesus tahu ada peraturan tersebut, maka Yesus mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku," kepada perempuan itu yang ketakutan, karena telah melanggar aturan tidak boleh menyentuh orang lain selagi masih pendarahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Yesus. Yesus melihat iman yang besar dari perempuan ini untuk sembuh, dan Yesus menyembuhkannya. Anak kepala rumah ibadat mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kepala rumah ibadat percaya kepada Yesus akan membangkitkan anaknya. Sebelumnya sakit parah dan sekarang meninggal dunia. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Memang sedikit berbeda kualitas iman kepala rumah ibadat ini dengan iman seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit lumpuh. Kepala rumah ibadat meminta Yesus datang ke rumahnya, sedangkan perwira di Kapernaum menolak Yesus yang mau datang ke rumahnya karena ia percaya satu perkataan Yesus saja pasti sudah menyembuhkan hambanya. Banyak orang tidak puas atau tidak yakin sembuh bila dirinya tidak dijamah oleh Romo M atau orang awam yang terkenal bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Misalnya, Romo Yohanes terkenal menyembuhkan orang sakit, dan ada umat kondisinya parah, berbaring di ranjang dan sedang diinfus dibawa ke Cikanyer oleh keluarga. Minta Romo Yohanes doakan agar si sakit menjadi sembuh. Padahal si sakit bisa saja tidak perlu datang ke Cikanyer sebab iman yang menyembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pelajaran berharga bagi kita bahwa iman itu amat sangat penting, sebab iman kita akan menyelamatkan kita dari segala hal penderitaan, apakah itu sakit penyakit, atau kesulitan keuangan, penganiayaan, dan segala macam penderitaan hidup. Namun, kenapa masih banyak orang yang masa bodoh dengan imannya? Tak peduli apakah imannya bertumbuh atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, banyak orang mengandalkan harta dunia untuk keselamatan dirinya dan tidak yakin pada iman menyelamatkan dirinya. Hal ini terus saja terulang kembali dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak mau belajar dari pengalaman sebelumnya. Ilmu pengetahuan dunia dari generasi sebelumnya mau dipelajari oleh generasi berikutnya. Tetapi, mengapa hal iman tidak mau belajar dari pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya?
Anda pembaca renungan ini, tanyalah pada dirimu sendiri. Apakah imanmu kau perhatikan pertumbuhannya, ataukah kau biarkan saja tidak kau berikan makanan rohani supaya imanmu bertumbuh? Jangan hanya anggukan kepala setuju bahwa iman perlu bertumbuh, tetapi kita tidak bertindak segenap hati berusaha agar iman kita tidak hanya bertumbuh, tetapi iman kita semakin teguh, kokoh, terbukti mampu mengatasi masalah hidup yang kita alami. Contoh, berapa banyak orang sakit yang sudah berdoa dan didoakan orang lain, tetapi tidak sembuh sekian tahun lamanya dan akhirnya hopeless, alias putus asa dan hilang pengharapan dan hilang keyakinan percaya kepada Yesus Kristus. Perempuan pendarahan ini sakit 12 tahun, tetapi imannya yakin dirinya akan sembuh, dan kesabarannya membuahkan hasil. Yesus menyembuhkan dirinya. Setiap orang tahu akan kebenaran ini, bahwa iman harus diberi makanan rohani berupa firman Tuhan supaya bertumbuh menjadi kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selain firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi iman, maka kita juga perlu berelasi dengan Tuhan lewat doa dan saat teduh, sehingga iman kita makin kuat sanggup mengatasi masalah hidup. Sangat sering nasihat ini disampaikan, tetapi tidak banyak orang menanggapi. Karena itu tadi ia mengandalkan harta dunia akan menyelamatkan dirinya. Kalau sakit, pergi berobat ke luar negeri. Kalau rohaninya kering, pergi ziarah ke Halilan, ke Lourdes, ke Vatikan. Disangkanya harta dunia lebih penting daripada iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, silahkan menabur keyakinan hal seperti ini. Dan jangan menyesal jika suatu saat nanti menuai yang tidak sesuai dengan keyakinanmu. Keselamatan itu ada pada Yesus Kristus yang membawa kita kepada kehidupan kekal di sorga. Sedangkan dunia dengan segala isinya tidak dapat menyelamatkan, tetapi menjerumuskan ke alam maut. Lebih baik Anda percaya kebenaran ini daripada nanti ternyata terbukti benar, dan Anda akan menyesal akibat tidak percaya bahwa iman Anda menyelamat diri Anda. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.